Saya Raymond dari Komandan Ki. Awal-awal saya mendirikan bisnis ini sebenarnya dari ayah saya idenya. Pada saat itu banyak yang masih pakai tangan ya. Ayah saya udah pakai mesin. Dan di tahun 90-an di mana BMW Mercy juga sudah mulai kuncinya tuh nggak simple, udah mulai kayak ulir-ulir alur gitu. Itu ayah saya udah beli alatnya, tapi udah bisa potong, tapi ternyata mesinnya nggak hidup. Waktu itu ayah saya mungkin bilangnya, oh ini ada magnetnya nih kuncinya. Jadi dari situ berkembang, saya udah mau hampir lulus. Saya putuskan untuk lanjutlah ke memperdalam di kunci ini. Sebenarnya kalau di kunci ini sih, sebenarnya kalau di luar sih ada masuk dalam major engineering sih sebenarnya. Kalau yang bagus-bagusnya mungkin dia masuknya ke Cisco atau apa, karena di mereka itu hampir seluruh bidang punya. Bayangin aja mereka punya sistem bawah tanah, semuanya itu semua harus ada diagram, semuanya itu harus ada exact, bukan kayak kalau misalkan kita ya sebenarnya masih semuanya sistem kira-kira, intinya seperti itu. Jadi di kunci pun sebenarnya itu ada ilmunya gitu. Jadi dari situ saya perdalam terus, dan kebetulan waktu itu saya masuk juga fokusnya di mobil CBU, di mana mobil CBU itu belum bisa dilayani oleh dealer-dealer lokal. Teman-teman tahu kalau mulai ini nih dari tahun 95 ada BMW Mercy, VW Audi itu udah mulai ada chip, ada immobilizer, di mana ini adalah standar dari asuransi Eropa yang mengharuskan semua pabrikan mobil mempunyai keamanan seperti ini. Karena sebenarnya teman tahu kalau di Eropa itu kan semua citizennya mereka langsung dipotong oleh insurance dan taxnya, artinya seperti itu. Jadi mereka nggak bisa mobil terlalu gampang hilang. Dan berkembang ke kita itu start kayak gini, mungkin mobil-mobil lokal tahun 2003 ya, Camry, terus Fortuner, CR-V 2006, terus merambah ke mobil LCGC juga pada tahun 2010 ke atas. Tapi di mobil LCGC masih milih-milih sih sebenarnya, kayak contoh misalkan kayak Avanza tipe G belum, udah immobilizer, tipe E-nya belum. Intinya masih milih-milih lah. Jadi masih ada beberapa yang belum, ada yang jadi satu opsional, bukan satu udah pasti ada kelengkapannya. Tapi saya yakin ke depan itu semua pasti akan pakai, mau mobil murah, mau mobil LCGC, mau mobil apapun pasti ada security seperti ini. Karena kebetulan saya ini pionir ya. Jadi tantangannya sebenarnya dari diri sendiri sih, dimana saya harus meyakinkan diri saya sendiri bahwa usaha saya ini someday akan bisa ada marketnya. Tantangan-tantangan lainnya adalah pengenalan ke masyarakat ya, dimana waktu awal-awal pertama saya memperkenalkan ini, orang cukup kaget, tuh kok kunci kok harganya sampai jutaan ya. Dia pikir kunci kan hanya ya paling 10.000 atau paling mahal 100.000 lah. Kenapa mesti sampai semahal ini gitu. Tapi ya itu saya terangkan bahwa oh ya, kunci ini bukan hanya sekedar kunci, tapi ini adalah security, dimana kalau sampai hilang kuncinya fatal. Mesti ganti sama issue engine di mobil yang nilainya mungkin bisa sampai belasan dan bahkan puluhan juta. Gak cuma sekedar kunci saja gitu. Produk yang kita tawarin sih intinya masih seputar kunci ya, kunci mobil. Tentunya nomor satu adalah duplikat kunci. Kedua, sekarang saya sudah bisa ada beberapa, misalkan kunci-kunci model lama sudah bisa kita upgrade, intinya jadi ke kunci sekarang, jadi kayak model lipat. Juga misalkan kasus kuncinya hilang semua, itu juga kita bisa. Jadi kita lebih banyak produknya sih ke B2B, ada juga di mana beberapa rental, beberapa jual beli second, tapi dari yang cukup ternama membutuhkan jasa kita, intinya seperti itu. Pencapaian yang sudah kita terima sejauh ini, seperti yang teman-teman lihat, bisa banyak sekali media yang meliput kita. Juga tahun lalu kita ada di Gaikindo, dan juga banyak sekali customer yang sudah cukup bingung bagaimana menyelesaikannya, tapi di kita bisa selesai. Seperti yang tadi saya bilang, bahkan dealer pun
minta tolong ke kita gitu loh. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang sudah kita solve dengan baik. Di Indonesia khususnya, saya yakin sampai sejauh ini belum ada perusahaan lain yang seperti saya. Mungkin kalau kita lihat di luar, mungkin ada dengan tingkat profesional seperti saya. Biasa kan kalau misalnya itu pasti tanyakan dulu ke yang mau installernya, ini yang di-upgrade apanya, pastikan jelas, karena banyak sekali yang misalkan kita bilang dari nggak kiles bikin jadi kiles. Kalau kunci sebenarnya kalau dari saya 3 kunci saya baginya. Pertama adalah batangnya, kedua tuh remote-nya, 3 tuh chipnya, program di dalamnya. Dimana kalau misalkan biasa kita upgrade, kalau kita dari nggak kiles ke kiles, itu biasanya ujung-ujungnya immobilizer di bypass karena kita satu kunci taruh dalam mobil. Seperti itu. Pastikan kalau emangnya mau upgrade jangan sampai di bypass immobilizernya. Dan kedua, waktu mau bikin duplikat juga dipertanyakan dulu garansi berapa lama dan juga barangnya asli apa enggak. Karena kalau kita di Komandan Ki kita emang kita menyediakan barang orisinil dan juga barang yang biasa. Karena ditanya apa sih beda barang biasa dan orisinil, dimana kalau misalkan namanya original itu banyak tahanan, banyak resistor dan transistornya yang kuat. Sedangkan kalau misalnya yang biasa itu direct, dia jadi jalan-jalan, tapi kalau ada konslet atau ada apa-apa dia nggak ada safety netnya, jadi langsung cepat putus. Makanya orang bilang kalau orisinil ya bisa 10 tahun, 5-10 tahun, kalau yang biasa-biasa palingnya pakai 2-3 tahun. Tergantung kebutuhan, emang buat jual atau emang buat pakai jangka panjang, itu kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan customer. Kalau emangnya bingung bisa langsung tanya ke kita, bisa langsung chat ke kita. Semua perlengkapan bisnis bisa Anda dapatkan langsung dari suppliernya di indotrading.com. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga ya, biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Indo Trading seputar bisnis nih guys.